Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawatul Azizah dengan NIM 2130105019. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Matematika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Basman Abdullah SPDI MPD. Saya berasal dari Universitas Islam Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan prodi Tadris Matematika. Materi kita kali ini adalah matematikawan Arab. Yang pertama yaitu Al-Khawarizmi dengan nama asli yaitu Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, merupakan seorang ilmuwan besar pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Dia adalah bapak matematika yang lahir di Khawarizmi, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi atau 164 Hijriah. Dia adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Sejak kecil, Al-Khawarizmi telah berimigrasi bersama kedua orang tuanya menuju kota Baghdad, Irak. Pada saat itu, Irak di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi, yang juga sangat peduli terhadap ilmu pengetahuan. Karena kecerdasan dan kegigihan dalam belajar, Al-Ma'mun memasukkan Al-Khawarizmi sebagai anggota Baitul Hikmah atau Darul Hikmah di Baghdad, sebuah lembaga penelitian ilmu pengetahuan yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Selanjutnya yaitu Al-Kindi. Al-Kindi hidup pada masa penerjemahan besar-besar karya Yunani yang ke dalam bahasa Arab. Di samping menerjemahkan, Al-Kindi juga memperbaiki terjemahan sebelumnya. Ia adalah filosof berbangsa Arab dan dipandang sebagai filosof Muslim pertama. Al-Kindi telah menulis hampir seluruh ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu. Tetapi di antara sekian banyak ilmu, ia sangat menghargai matematika. Hal ini disebabkan karena matematika bagi Al-Kindi adalah muqaddimah bagi siapa saja yang ingin mempelajari filsafat. Muqaddimah ini begitu penting sehingga tidak mungkin bagi seseorang untuk mencapai keahlian dalam filsafat tanpa terlebih dahulu menguasai matematika. Matematika di sini meliputi tentang bilangan, hormon, geometri, dan astronomi. Al-Karaji dianggap sebagai ahli matematika terkemuka dan pandangan sebagai orang pertama yang membebaskan aljabar dari operasi geometris yang merupakan produk aritmatika Yunani dan mengganti sebagai jenis operasi yang merupakan inti dari aljabar pada saat ini. Karya pada aljabar dan polinomial memberikan aturan pada operasi aritmatika untuk memanipulasi polinomial. Dalam karya pertama di Prancis, sejarawan matematika Franz Walker memuji Al-Karaji sebagai ahli matematika pertama di dunia yang memperkenalkan teori aljabar kalkulus. Al-Karaji juga yang pertama menggunakan metode pembuktian dengan induksi matematika untuk membuktikan hasilnya. Ia juga berhasil membuktikan kebenaran rumus jumlah integral pada kubus yang sangat penting hasilnya dalam integral kalkulus. Selanjutnya yaitu Al-Battani. Al-Battani atau Muhammad ibnu Jabir ibnu Sinan Abu Abdullah dikenal sebagai bapak trigonometri. Al-Battani adalah tokoh bangsa Arab dan gubernur Syria. Ia merupakan astronom muslim terbesar dan ahli matematika ternama. Al-Battani melahirkan trigonometri untuk level lebih tinggi dan orang pertama yang menyusun tabel kotangan. Beliau adalah seorang ahli astronomi sekaligus matematikawan yang berasal dari Arab. Salah satu pencapaian yang terkenal dan adalah tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Pada cabang ilmu dalam bidang matematika, Al-Battani banyak berperan dalam hal trigonometri, seperti istilah, pengertian makna, sejumlah rumus-rumus sinus dan kotangan yang berhasil ia uraikan dengan sempurna, lengkap dengan tabel-tabel dalam bentuk derajat-derajat dan sudut. Selanjutnya yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang tokoh cenderawasih muslim yang besar di bidang kedokteran. Selain itu, dia juga ahli geologi, ahli matematika, termasuk aljabar yang merupakan kesatuan dari eksponen, ahli fisika, penyair, psikolog,
ilmuwan, tentara, dan seorang guru. Bagi banyak orang, beliau adalah bapak pengobatan modern. Dia juga pendiri Avicennia, logika dan filosofis dari sekolah Avicennis yang berpengaruh pada kaum muslim dan sekolah pemikir. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya.